Iki dapurmu kalah. Ora percaya iki sing dicekel iki cocotmu iki opone? Lambemu apa sikilmu apa tanganmu sing dicekel omongane iku? Sikil. Saat Pak Ganjar mencalonkan diri menjadi presiden dan lawannya adalah pohon kelor, nah dia malah memilih pohon kelor, Pak. Pak, dengan Bapak mengakui kekalahan dengan dan memang tidak ada ceritanya satu provinsi pun suara Ganjar itu menang. Tidak ada, ini fakta. Gue jamin itu yang 15%, 16% itu pasti dukung Mahfud. Soalnya nggak mungkin ada yang mau dukung beneran. Arogan, sombong. Coblos 01. Saya salutnya seperti itu kepada pendukung 03. Cuman yang saya miris ini kepada Bapak gitu. Sudah yang seharusnya mengaku kalah itu sampean, Pak. TKTC kok mbok unyu-unyu ae kalau nek curang-curang ya mu kiper. Ya, saya kira Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem. Satu, nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300 dan dia masih kemudian menampung itu. Ya, masa kayak gitu mau kita terima. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya bahwa ya kami salah. Itu paling fair. Hari gini seperti itu nggak mau ngaku salah. Bagaimana satu TPS lebih dari 300? Itu saya kira yang orang nggak ngerti sistem aja udahlah, sistemnya itu fail gitu. Pak Ganjar, Pak Mahfud kan kemarin menyatakan kalau dia tidak mendukung usulan dari Pak Ganjar untuk angket menurut Bapak gitu. Nggak, saya kira Anda salah. Walah Pak Ganjar pieto Pak. Pak Ganjar ini bukannya suaranya paling rendah ya Pak, dari 38 provinsi, bahkan tidak ada satu provinsi pun sama Bapak Ganjar ini diungguli ya. Tapi Pak Ganjar paling berisik. Pak Ganjar butuh pengakuan dari KPU, agar KPU menyatakan kesalahannya. Kami juga sama Pak, butuh pengakuan dari Bapak, pengakuan kekalahan Bapak di pemilu ini. Janganlah berkelanjutan, jangan berkepanjangan. Justru sekarang waktunya Bapak ini memperbaiki citra Bapak sekarang yang sudah mulai tercoreng. Bila nanti suatu saat Bapak akan mencalonkan lagi, Bapak masih bisa mendapatkan simpati dari rakyat, Pak. Daripada sekarang berkepanjangan seperti ini kan, yang ada rakyat tuh makin menjauh dari Bapak ya. Bahkan orang terdekat Bapak pun, Profesor Mahfud yang saya nilai, Pak Mahfud itu orangnya tuh lurus. Kalau berstatement tuh A, besoknya A. Gak pernah ganti. Tapi akhir-akhir ini saya kecewa sekali dengan Pak Mahfud yang sekarang sudah mulai agak-agak berubah gitu ya. Kemarin statementnya, Paslon 03 maju ke sidang MK untuk mencari keadilan, bukan untuk mencari menang. Namun ternyata setelah tiba di sidang itu, di pernyataannya Bapak Mahfud meminta untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. Kemana Pak Mahfud yang selama ini kita kenal, yang selalu lurus, selalu konsisten dalam membuat statement gitu kan. Nah itu juga gak tahu tuh Pak Mahfud itu apakah memang murni dia mulai berubah atau ada hasutan dari kiri kanannya, itu gak tahu juga sih. Jadi seperti ini pemirsa, bahwa Pak Ganjar ini masih keras ya, belum sepertinya Pak Ganjar ini belum siap menerima kekalahan sehingga dia masih cuap sana cuap sini gitu kan. Sehingga narasinya beliau ini ketika ditanya oleh awak media mendapatkan tanggapan-tanggapan yang bermacam-macam dari netizen. Berikut videonya. Oh, Jar. Lek ngaku lek memang kalah, yo ngaku kalah. Ojo tambah memprovokator. Memprovokator sampai ku KPU, Bawaslu, rekapitulasi. Ki piye sebab jarene congormu ki sekolah pendidikan tinggi jare. Kon dadi gubernur kuwi kon menangno dapurmu kon setuju.
Jare lek gak percaya KPU, percaya Kwikon, percaya sapa? Saiki dapurmu kalah. Ora percaya iki sing dicekel iki cocotmu iki opone? Lambemu apa sikilmu apa tanganmu sing dicekel omongane iku? Sikil. Neng aku kalah, Cuk. Ning Jawa Tengah Blimbing Mlati Harjo Kendal, aku wong Jawa Tengah. Omahku asline, ngono ya kalah dapurmu. Kok gak Ya Allah Bapak, sulit sekali tah mengakui kekalahan. Ini yang menilai rakyat loh Pak, yang nyoblos juga rakyat. Jangan hanya menyalahkan KPU. Coba deh Bapak flashback sama diri Bapak. Bagaimana Bapak menjatuhkan Pak Prabowo. Bagaimana Bapak menilai Pak Prabowo sebegitu rendahnya. Dan nilai Bapak itu yang paling rendah. Nilai Bapak itu yang paling rendah. Dan ternyata rakyat Indonesia juga menilai Bapak, memberikan nilai kepada Bapak itu yang paling rendah. Bapak bahkan tidak masuk di semua provinsi loh Pak. Tidak ada yang unggul Bapak. Kalau Pak Anies masih di 2 provinsi ya kalau tidak salah ya. Nah, kami tidak terlalu fokus dengan di luar 02 sebenarnya. Tapi geram juga loh Pak. Ngelihat postingan ini seliweran, yang satu Bapak Anies, kalau memang putaran kedua gimana? Nah, yang ini juga KPU suruh jujur. Oke, saya salah. Kenapa tidak Bapak sendiri yang berbesar hati untuk mengakui oke saya kalah dan memang saya berbesar hati, ini adalah pilihan rakyat. Bapak mau memaksa siapa? Mau memaksa rakyat pilih Bapak? Bapak coba deh scroll di komen yang video ini, bahkan ada yang bilang andaikan suatu saat Pak Ganjar mencalonkan diri menjadi presiden dan lawannya adalah pohon kelor, nah dia malah mau milih pohon kelor Pak dengan Bapak mengakui kekalahan dengan bijaksana, dengan legowo, dengan benar-benar oke, memang saya ini kalah dan memang Pak Prabowo itu pilihan rakyat. Ya Allah Bapak yakin deh dari seluruh rakyat Indonesia itu akan besar untuk Bapak. Betul. Termasuk saya. Betul. Seperti itu ya Bapak. Bapak tuh orang baik, Bapak itu orang bijaksana. Tapi kenapa semenggebu ini gitu loh Bapak? Kenapa? Sehat-sehat ya Pak Ganjar. Nanti 20 Oktober ya. Kita lihat pelantikannya Pak Prabowo. Sehat selalu Pak Ganjar. Semoga panjang umur. Dan stop. Nggak perlulah umek-umek kayak gini. Ya Pak ya. Keren wes pokoknya Pak Ganjar kalau mau mengakui kekalahan. Itu lebih negarawan ya. Disupport dong biar gak nangis Pak Ganjarnya. Ada ceritanya satu TPS di atas 300 dan dia masih kemudian. Dan memang tidak ada ceritanya satu provinsi pun suara Ganjar itu menang. Tidak ada, ini fakta. Ini fakta. Dan akhirnya seluruh provinsi terkumpul dari data real yang ada, ya, hasil 16%. Itu tidak mungkin minta menang mengalahkan 58,6%, itu tidak ada ceritanya. Dari mana? Dari mana? Terus kalau ada salah satu calon yang gagal, yang menuntut hanya gara-gara satu TPS yang ada kesalahan tulis, menjadikan alasan untuk menuntut minta menang, untuk minta diulang. Itulah namanya salon yang sudah diberi diskualifikasi oleh rakyat mayoritas mengada-ngada. Mengada-ngada. Aneh. Ini fakta. Ini nyata. Akhirnya menuduh segala cara bahasa, bansos. Nah, terus ini itu. Coba cari provinsi mana yang suara Ganjar itu menang. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau suara 02, 34 provinsi menang, iya.
2 provinsi kalah dengan Anies. Ya, ini fakta. Lebih baik mengakui kalau seorang negarawan tidak menuntut untuk minta menang karena suaranya 16%. Itu namanya mengadi-ngadi. Salam toleransi, salam demokrasi, hargai suara kami rakyat 58,6%. Jangan kau anggap tidak ada. Kami juga manusia, warga negara Indonesia. Salam toleransi, salam demokrasi untuk negeri lebih baik, untuk menata negeri ini menjadi maju bersama Prabowo Gibran. Sama sih Pak, yang kita butuhkan juga sebenarnya pengakuan kalau emang Bapak kalah. Kalah aja kali, ribet. Ganjar. Masih lu percaya kalau diri lu itu bakal ada yang dukung. Tapi ya juga sih nggak mungkin kan suara lu 15% 16% yang satu Indonesia ngedukung lu. Gue jamin itu yang 15% 16% itu pasti dukung Mahfud. Soalnya nggak mungkin ada yang mau dukung beneran. Arogan, sombong, nabrak lonceng gak kesakitan, gak malu. Aduh, udah ampun dah. Udah sih, kalah aja. Semua orang tahu kok kalau lu 2 putaran penuh gak maju. Mas Janggar yang terhormat, piye kuwi? Emangnya sing salah ngono kuwi wakeh TPS. Jajalan lho, tilik ana masing-masing TPS kuwi. Apa Kopi-kopi. kaya ngono kabeh apa ora? Lah wong KPPS, PTPS, saksi ini mentelengi dina sewengi lho. Kita esuk nganti pendak esuk. TKTC kok mbok unyu-unyu ae kok nek curang-curang. Ya kiper kuwi. Marai muring. Kuwi lho, HP-mu iki cesen sik, wis lobet 17%. Piye to ki? Kok geding aku? Seharusnya Bapak yang mengakui kalah, bukan KPU yang mengakui salah. Kenapa Pak? Kok masih mau menggunakan hak angket? Kok masih cari-cari kesalahan 02? Bapak kaget dengan suara Bapak cuma 17%. Bapak tanya ke caleg dari Banteng di dapilnya masing-masing, suara Bapak ada apa enggak? Suara Bapak itu lebih rendah daripada calegnya. Kebanyakan masyarakat mau mencoblos calegnya, tapi enggak mau mencoblos capresnya Pak. Sampean terlalu arogan. Aduh. Sombong. Aduh. Kemelinti. Aduh. Jenderal salah, KPU salah, rakyat salah. Aduh. Kadang-kadang memang anak kecil itu jauh lebih bijaksana ya daripada orang tua yang nggak tahu diri, yang nggak mau belajar dan selalu merasa benar. Bagaimana Bapak bilang? Nggak ada yang nggak mungkin Pak. Di muka dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Orang betul-betul menang telak 02 kok disuruh KPU ngaku salah baru fair. Kamu itu bagaimana? Ya. Tapi saya salutnya kepada pendukung 03 ini tidak sepanatik pendukung 01 si Abah Anies. Betul. Sampai menganggap Imam Mahdi ahli surga, kunci surga. Pak Ganjar lebih mending loh dibanding 01. Menganggap kafir kami ini, murtad. 01 lebih parah. Coblos 01. Saya salutnya seperti itu kepada pendukung 03. Cuman yang saya miris ini kepada Bapak gitu. Sudah yang seharusnya mengaku kalah itu sampean Pak. Ya. Itu tadi kepiye karepe iki. Aduh, kok enggak mungkin. Lah mbok pikir kami iki sing nyoblos 02 sithik to.
wakeh Pak, ya banyak kehilangannya. No. Angel nih, angel. Aduh. Ikut sesek banget kalau denger pendapat-pendapat dari netizen, apalagi kalau netizennya tuh berpendapatnya tuh yang pedas-pedas gitu ya. Suka ikut gimana gitu. Akibat beliau yang masih bersikeras ya, masih terus memperjuangkan untuk menang padahal suaranya terendah. Akhirnya kan jadi bulan-bulanan netizen seperti ini gitu. Kayaknya ini Pak Ganjar di awal itu sudah terlalu over percaya diri kayaknya ya Pak ya. Terlalu percaya diri di awal sehingga ketika hasilnya suara Pak Ganjar ini paling rendah, gak terima, gak percaya gitu kan. Karena saking pedenya berpikir bahwa rakyat akan memilih Bapak gitu. Ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu kan. Nah, rakyat tidak mau memilih Bapak tuh pasti ada sebabnya Pak. Coba kita introspeksi, kita lihat ke belakang, apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, apa yang sudah kita perbuat sebelum-sebelumnya, pasti Bapak ingat sebabnya. Apalagi kalau Bapak ingat ke waktu debat capres, pasti Bapak ingat banget tuh waktu debat capres ya. Nah, disitulah rakyat menilai. Nah, mungkin sekian, terima kasih Ujang ucapkan kepada kalian yang sudah menyimak. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Dan apabila kalian ingin menanggapi, kalian boleh komentar. Ujang lalu pamit, sampai jumpa lagi di next video.